Halo kawan-kawanku, balik lagi sama Bodak Krea. Kali ini aku akan menceritakan tentang film yang akan membuat cowok-cowok di Indonesia ini selalu percaya diri menghadapi hari-harinya. Ha. Baik ya, tanpa banyak cengkunek, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Ada dua orang karyawan senior di suatu perusahaan. Kita bilang aja lah yang satu ini namanya David. Jadi dia cerita sama kawannya kalau anak perempuannya ini mau wisuda. Jadi dia diundang di acara wisudahnya itu. Anak perempuan satu-satunya pula ini ya kan. Dia bingung kalau dia datang ke acara wisuda nanti jumpa dia sama mantan istrinya. Nah, di sisi lain istrinya pun curhat sama kawannya. Nggak mau lagi dia sebenarnya jumpa laki lamanya itu. Tapi karena anak perempuan kesayangannya, mau nggak mau lah dia ikut undangan wisuda itu. Besok harinya, bapaknya ini nelpon ke anaknya yang mau wisuda itu. Kalau nanti di acara wisuda, kau setel lah bangku bapak, jangan deket sama mamakmu ya. Dibilang anaknya itulah. Udah selo aja ya, udah kuatur nih semua. Nggak lama, mamaknya pun nelpon. Sama juga permintaannya sama bapaknya. Biar supaya jauh orang itu. Ya karena permintaan orang tuanya, dia kalilah sama anaknya ini. Pas di acara itu, terkejutlah mama bapaknya. Disatukan rupanya bangku orang itu dua. Mau nggak mau, duduklah orang itu samping-sampingan sambil mengumpat lah dalam hatinya. Memang anak bodatnya ini. Tibalah di saat anaknya itu dipanggil ya kan. Naiklah anaknya itu ke atas panggung. Siap-siaplah mama bapaknya ini. Pas sudah sampai di atas, sibuklah mama bapaknya ini untuk berdiri samping-sampingan. Padahal nggak mau orang itu. Pura-pura lah senang sambil tepuk tangan orang itu menyemangati anaknya. Keesokan harinya, mama bapaknya ngantarlah dia ke bandara. Kita buatlah nama anaknya ini si Lili ya. Mau pigilah si Lili ini sama kawannya untuk merayakan kelulusan orang itu. Tujuannya itu ke Bali, Indonesia. Rencananya cuma 3 bulan. Udah sampai orang itu di Bali ya kan. Oh, senang-senang lah orang itu. Jalan-jalan, foya-foya. Suatu saat orang itu lagi snorkeling di laut. Bisa pula orang itu tertinggal sama kapal yang bawa orang itu. Minta-minta tolonglah orang itu. Kebetulan pula ada anak muda naik speedboat lewat situ. Kita buatlah nama anak mudanya ini si Gede. Pas ditariklah si Lili ini ke speedboat sama si Gede kan. Mak, si Lili ini pun terpesona juga lihat si Gede ini. Sampai lupa si Lili ini sama kawannya yang di bawah. Padahal udah manggil-manggil kawannya ini minta tolong. Pandai si Lili ini. Diajaknya lah jumpa si Gede ini nanti malam. Mana mau nolak si Gede ya kan. Joget-joget lah di bar malam itu. Siap joget-joget. Diajaklah cerita-cerita ya kan. Sambil jalan-jalan. Ceritalah si Gede ini. Kalau dia cuman seorang petani rumput laut. Mau disetelnya ya kan. Si Lili ini nggak mandang pula profesinya si Gede ini. Dicipuknya aja lah langsung. Besok paginya bisa pula si Lili ini terbangun di rumah si Gede. Keluarlah dia ya kan. Ditengoknya lah si Gede lagi manen rumput laut. Nengok kayak gitu aja makin tertarik si Lili ini. Diajak si Gede lah dia belajar cara manen rumput laut. Di momen itu barulah dia merasa kok bisa lah aku pas liburan ini ketemu cowok yang keren kayak gini. Gatalnya si Lili ini sebenarnya. Udah adalah sebulan dia liburan ya kan. Baliklah kita ke tempat orang tuanya. Pas lagi kerja mamanya, ditelepon mamanya ini sama bapaknya. Tanyalah sama bapaknya, udah kau baca email dari anakmu? Apa rupanya emailnya? Udah kau cek aja dulu kata bapaknya. Pas dibaca emailnya ya kan, terkejutlah mamanya. Rupanya si Lili ini mau tunangan. Nggak lama mau langsung nikah. Besoknya langsung tembaklah orang itu dua ke Bali. Padahal orang itu mesan tiketnya masing-masing ya kan. Pas masuk pesawat kok bisa orang itu duduk sebelah-sebelahan lagi. Dipanggillah pramugari ya kan. Untuk mindahkan posisi duduk orang itu. Bilang pramugari itu nggak bisa pak.
Soalnya penuh ini pesawat. Untunglah di situ ada ibu-ibu yang mau nukar kursinya sama mamanya ini. Sebelum terbang, datanglah pilot ke tempat orang itu. Ternyata pilotnya ini pacaran sama mamanya. Cemburulah bapaknya nengok orang itu dua. Nggak ada pula cewek bapaknya situ kan. Nggak mungkin ibu yang sebelahnya ini dembatnya. Sampailah orang ini di Bali. Sebelum jumpa anaknya, diskusilah orang ini. Kayak mana lah ya biar supaya anak kita ini nggak jadi kawin. Dibilang bapaknya inilah ya kan. Iya, kayak mana lah ya bawa pulang anak ini ke Amerika lagi. Entah apa nikah cepat-cepat. Nanti kayak kita. Baru berapa tahun aja udah cerai. Pas jumpa udah orang itu sama anaknya. Langsunglah diajak anaknya ini ke rumah si Gede. Naik angkot yang duduk samping. Dah turunlah orang itu dari angkot. Nggak lama datanglah si Gede. Pas dijumpai si Gede, selamat datanglah di negaraku. Alay kali si Gede ini. Ditawarinya lah mamanya ini naik motor yang dibawanya. Mau pula mamanya itu. Sampailah di rumah si Gede orang itu. Oh, heboh kali rupanya keluarga besar si Gede nih mau nyambut orang itu. Ya cemana lah, namanya dapat mantu bule ya kan. Diajak bapaknya lah si Gede ini cakap-cakap di pinggir pantai. Dibilang bapaknya itu ya kan, kau pikirkanlah betul-betul pernikahan kalian ini. Nanti tengah jalan ada apa-apa. Soalnya aku udah pengalaman. Kau tengoklah mama bapaknya si Lili ini. Baru berapa tahun aja udah cerai. Ya dijalanin aja lah pak, kata si Gede. Pas siang hari dimulailah acara tunangan orang itu. Disitulah ayah si Gede bilang, 4 hari lagi kita ada acara untuk nikahkan anakku ini. Bukan mendengarkan, malah diskusi pula mama bapaknya si Lili ini. Mak, 4 hari lagi rupanya. Kayak mana kita buat rencana ini? Sorenya check-in lah mama bapaknya ini di resort dekat situ. Dibilanglah sama resepsionisnya, pisahkan kamar kami. Dibilang resepsionisnya, tinggal 2 kamarnya ini. Udah penuh semuanya. Terpaksa lagi lah orang itu kalau kamar orang itu bersebelahan. Malamnya duduk di bar bapak si Lili ini. Didatangilah sama kawan si Lili ini yang pergi sama orang itu. Namanya si Reni. Disitulah orang itu bercakap panjang lebar tentang si Lili ini kan. Dari kecil kayak mana, sampai dia besar kayak gini kayak mana. Pas lagi bercakap ditanya si Reni ini, kenapa lah orang bapak cerai? Diceritakan bapaknya inilah sambil sedih. Kami dua-dua kerja, jadi capek lah kalau bekerja dua-duanya ini. Jadi kalau ada sikit aja masalah, berantem aja kerja kami. Padahal udah ada rencana bapak itu mau bangun rumah impian mamaknya. Mungkin kalau udah pindah, baguslah hubungan orang itu. Jadi pas sudah siap lah rumahnya kan, mau ancang-ancang pindah lah orang itu ke situ. Terbakar pula katanya rumahnya. Entah betul entah enggak cerita bapaknya ini. Sampai akhirnya bercerailah orang itu. Di esokan siangnya, jumpa lagi lah mama bapaknya ini. Diinfokanlah sama bapaknya. Besok kan acara si Lili tukar cincin. Jadi cincinnya ini cincin adat Bali. Nggak sembarangan rupanya cincinnya ini. Kalau bisa kita mencuri cincinnya ini, bakal tertunda acara orang itu. Sempatlah kita mikirkan rencana kita yang sebelumnya. Nah, sekarang cincinnya ini sama sepupunya si Gede yang masih anak-anak. Bisa lah kita akal-akali anak ini. Nah, tugasku kan udah jelas ngasih info. Sekarang giliran mula yang ngakali anak itu. Yang cantik lah sikit ya, kata bapaknya. Oke, gampang lah itu, kata mamanya. Didatangilah sepupu si Gede itu kan. Dibuatnya lah main-main sulap biar ngalihkan perhatian anak ini. Silaplah sepupu si Gede ini. Langsunglah cepat-cepat disembunyikan cincin tunangan orang itu. Pas acara pemasangan cincin, mau diambillah cincinnya ini sama sepupunya si Gede. Terkejutlah orang itu, hilang rupanya cincinnya. Pas semua lagi panik, sebenarnya udah tahu si Gede ini orang tua si Lili yang ambil. Karena ditengok si Gede, lain muka-muka orang ini. Malamnya diajaklah bapak si Lili ini sama si Gede ke pasar jalan-jalan. Di situ dikasih tahulah bapak si Lili ini sama si Gede. Udahlah pak, balikkan aja lah cincin itu.
Daripada kasus nanti Glenn sama si Lily, nggak mau dia bercakap lagi sama Glenn. Kecewa kali dia kalau sampai tahu. Udah dikasih tahu gitu sama si Gede, cabutlah dia. Pas balik ke hotel, langsunglah diceritakan bapaknya ini ke mamaknya. Apa yang dibilang sama si Gede tadi. Merasa bersalah mamaknya itu ya kan. Teringatlah orang itu masa-masa pada saat orang itu berumah tangga. Pas teringat kayak gitu, makin berantam pula orang itu dua. Cabutlah langsung bapaknya. Besok pagi didatangi Lili orang itu. Disuruhnya bantuin manen rumput laut. Di situ minta maaf lah mamaknya ke bapaknya. Soalnya kebawa suasana jadi emosi. Minta maaf juga lah bapaknya ya kan. Pas keadaan udah tenang, ada aja lagi yang buat orang itu ribut. Cuman perkara gara-gara manen rumput laut. Siangnya dibeli lagi cincin baru. Langsunglah digelar acara orang itu tukar cincin. Udah siap itu ada acara lagi namanya metata. Kikir gigi katanya. Ngeri juga ya kan. Jerit-jerit lah si Gede nih. Malam harinya diajak si Lili lah orang itu ke bar. Biar supaya lebih akrab, dibuatlah permainan sama si Lili ini. Jadi siapa yang kalah harus minumlah sebanyak-banyaknya. Pas di permainan itu, jago pula mamak bapaknya ini main. Ajablah si Gede ini, minum teruslah dia kerjanya. Sampai nggak sanggup dia kan, langsung cabutlah dia pura-pura muntah. Besok paginya, terkejut mamaknya ini. Kok bisa dia bangun di samping bapaknya? Rupanya orang ini mabuk berat sampai nggak sadar. Tiba-tiba ada suara orang ngetok-ngetok. Rupanya pacar mamaknya yang pilot itu datang. Paniklah orang itu. Ngumpet-ngumpetlah mamaknya itu dari pintu belakang. Sementara bapaknya ngalihkan perhatian ya kan. Keluar mamaknya dari pintu yang satunya. Syukurlah nggak curiga pacar mamaknya itu ya. Kita kasih nama lah pacar mamaknya ini ya. Namanya si Paul. Jadi pacar mamaknya ini sengaja ngambil cuti 2 hari biar bisa liburan sama mamaknya ini di Bali. Setelah kumpul, orang itu berencana jalan-jalan menikmati keindahan Bali. Planning pertamanya itu candi yang di pinggir laut itu yang ada goanya. Masuklah mamaknya dan pacarnya itu. Disitulah si Paul ini berlutut untuk melamar mamaknya. Tapi sebelum dijawab lamaran itu sama mamaknya, pingsan pula si Paul ini. Ternyata digigit rupanya dia sama ular. Untunglah cepat dilarikan ke rumah sakit si Paul ini. Mau lanjut orang ini jalan-jalan, tapi mamaknya nolak karena dia mau ngawani si Paul ini di rumah sakit. Disuruh mamaknya lah orang itu aja lah yang jalan-jalan, diantarnya lah ke depan ya kan. Tapi si Paul ini sambil ngomong, "Cemana lamaran aku tadi? Kau terima nggak?" Dengar cakap itu sama si Lili. Mengamuklah si Lili. Kok mau mamak sama orang kayak gitu? Masih anak-anak itu mak, nanti cerai lagi kalian. Terdiam langsung mamaknya. Pergilah orang itu melanjutkan perjalanan. Planning kedua mau ke pulau orang itu. Piginya naik speedboat. Waktu perjalanan di speedboat, dinasehatilah si Lili sama bapaknya. Janganlah kau kayak gitu sama mamakmu. Udah dipikirkannya baik-baik itu apa yang mau dilakukannya. Nggak usah kau khawatir. Kita nikmati aja perjalanan ini. Di rumah sakit, gelisah lah mamaknya ini. Tak apa-apa dibilang sama si Paul ini. Ngamuk lah mamaknya. Palak dia kan, ditinggalnya aja lah si Paul ini. Nyusul lah dia ke tempat orang si Lili. Pas jumpa si Lili di pulau itu kan, langsunglah mamaknya ini minta maaf sama si Lili. Udah tenanglah suasana hati orang itu. Pas lagi enak-enak mandang pemandangan, tertengok pula hanyut speedboatnya si Gede ini. Pasrah aja lah orang itu. Udahlah hari sore, nggak ada lagi turis yang singgah ke pulau itu. Jadi kalau mau balik orang itu, nunggulah besok kalau ada turis yang datang. Mau nggak mau, bermalamlah orang itu di pulau. Jadi rencananya si Lili sama mamaknya ini mau buat api unggun. Pas maghrib lagi nyari-nyari ranting pohon,
Jumpa pula di tas mamaknya cincin si Lili yang hilang waktu itu. Oh, sakit hati kalilah si Lili. Ditanya si Lili, "Bapak tahu kan tentang cincin ini juga?" Bukan cari jawaban, malah salah-salahan pula mamak bapaknya si Lili ini. Berantem lagi lah. Mau nangis sekali si Lili ini kan. Cabutlah dia dari sana. Gak lama dari itu, deras hujan turun. Disitulah mamak bapaknya berteduh sambil ngomong baik-baik. Dibilang mamaknya lah ya kan, "Kayaknya kegagalan rumah tangga kita ini memang karena aku semua. Sibuk kali aku kerja sampai dia lupa kalau dia itu seorang istri dan sekaligus ibu." Paginya, baikan lagi lah mamak dan bapak si Lili ini. Datanglah si Lili dan si Gede ini bawa turis yang mau orang itu tumpangi. Sampainya di resort, disambut si Paul orang itu yang udah sehat badannya. Karena si Lili masih palak, gak mau dia pernikahannya dihadiri sama orang tuanya. Mendengar kata-kata itu, bingunglah mamak bapaknya. Lagi diriaslah si Lili ini sama si Reni. Tiba-tiba mamaknya datang, dikasih tahu mamaknya lah si Lili. Alasan kenapa kalau orang itu mau membatalkan pernikahannya si Lili. Orang itu nggak mau si Lili ini nikah terlalu muda. Nanti dia merasakan apa yang udah dirasakan sama orang tuanya. Tapi semenjak kejadian semalam, sadarlah mamaknya ini. Ternyata setiap orang punya kisah cintanya masing-masing. Jadi dia pun nggak bisa menghalangi kisah cinta anaknya. Mendengar itu, terenyuhlah hati si Lili ini. Ya udah, diterimalah maaf dari mamaknya. Sore harinya, dimulailah acara pernikahan orang itu dua. Om dumugi de betara hanyane nemu lintas elan kerahayuan. Om gede will Adalah tiba suatu sesi adat. Nggak bisa si Gede ini melakukannya. Jadi dia pengen sampai dapat restu dulu dari bapaknya si Lili. Disitulah bapaknya kagum. Dengan senang hati, direstuilah si Gede untuk melakukan sesi adat yang itu. Langsunglah si Gede melaksanakan sesi adat itu. Disitulah semua orang bersorak untuk orang itu dua. Selesailah sesi adat itu kan. Ceritalah mamaknya ke bapaknya kalau mamaknya ini belum nerima lamaran dari si Paul ini. Dinasehati bapaknya lah, kalau memang Paul itu pria yang pantas, terima aja lah lamarannya. Apalagi, walaupun udah dinasehati, masih ragu juga mamaknya ini. Setelah bangun pagi mamak si Lili ini, disitulah ada keberanian untuk menjawab lamaran si Paul. Tapi jawabannya itu maaf. Maaf nggak bisa nerima lamaran si Paul. Tapi baru tidur sama orang itu ya kan. Walaupun kecewa, si Paul menghargailah keputusan mamak si Lili ini. Pas mamaknya lihat pemandangan kan, senyum-senyumlah dia lihat bapaknya si Lili ini main sama anak-anak keluarganya si Gede. Siang harinya, si Reni, bapaknya dan mamaknya pamit pulang sama si Lili. Pas di kapal, dikasih tahulah sama mamaknya ini kalau dia udah menolak lamaran dari si Paul. Senyum-senyum manja lah bapaknya ini. Semenjak di Bali, banyak kali pelajaran yang didapat dari orang ini. Jadi bagi orang itu, Bali ini udah surga lah. Karena dipikir udah cinta kali sama Bali, nyemplung lagi lah orang ini, nggak mau balik rupanya.